Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Adik dan Umidah selaku pengasuh pesantren Nurul Banijidan, dan kepada guru-guru MTS Alpan Nurul Banijidan, dan orang tua saya di rumah, dan tidak lupa kepada teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fizatul Bila dari kelas 7 MTS Alpan Nurul Banijidan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah 1 bab 2. Kaidah pertama, iltihad itu tidak berubah dengan ijtihad. Arti ijtihad adalah mencurahkan atau memeras kekuatan pikiran untuk mencapai sesuatu maksud. Jika ijtihad itu cocok dengan apa yang dikehendaki Allah, maka ijtihad itu disebut ijtihad shawab. Dan bila sebaiknya disebut ijtihad kotoh. Menurut kaidah ini, ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad yang lain, baik mengenal soal-soal ibadah maupun tentang soal-soal yang lain. Masalah-masalah yang dikecualikan. Banyak masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah ini menurut Syekh Abu Bakar Ahdal. Pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Masalah-masalah itu antara lain perubahan dilakukan oleh imam kepala negara terhadap tanah-tanah yang telah ditetapkan oleh imam terdahulu sebagai tanah istimewa khusus seperti tanah lapang, pasar, taman rekreasi, dan sebagainya. Masalah qismatul ijbar. Misalnya, orang pedagang besar yang sedang bangkrut dituntut oleh 2 orang koleganya agar segera melunasi hutangnya pada mereka, masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan hak miliknya pedagang yang bangkrut itu ketika ditaksir hanya bernilai 3 juta rupiah. Hakim kemudian membagi harta tersebut berdasarkan qismatul ijbar. Dengan begitu 2 orang penagih masing-masing memperoleh 1,5 juta rupiah. Kemudian setelah bukti-bukti yang sah bahwa ia juga telah memberi pinjaman kepada pedagang itu, menuntut agar segera dilunasi. Dalam keadaan seperti ini, hakim dapat mengubah keputusan terdahulu, yaitu dengan membagi harta pedagang tersebut menjadi 3 bagian. Jadi akhirnya setiap penagih memperoleh 1 juta rupiah. Masalah takwim, penetapan harga. Masalah kharij dakhil. Terjadi sengketa antara A dan B mengenai seekor sapi. Masing-masing mengakui sebagai pemilik sapi tanpa bisa mengajukan bukti atau saksi. Sedangkan sapi tersebut berada di tangan A pada waktu sengketa terjadi. Karena itu, hakim memutuskan bahwa A lah yang berhak atas sapi. Berdasarkan patokan umum bahwa daging dimenangkan atas korji. Setelah keputusan jatuh, B sebagai kharij, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan saksi-saksi yang mengetahui bahwa sapi itu adalah benar-benar miliknya. Keputusan hakim yang batal. Menurut Imam Syuuki, keputusan hakim yang terang-terang batal dan harus diubah itu mengikuti keputusan yang menyimpang dari nas yang sharih, keputusan yang menyimpang daripada ijma, keputusan yang menyimpang daripada nas dali, keputusan yang menyimpang daripada kaidah-kaidah kulliyah, keputusan yang tanpa dalil. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.